Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri kingdom protista yang terbagi menjadi 7. Salah satu dan lainnya adalah yang pertama, umumnya hidup bebas di perairan. Beberapa ada yang bersimbiosis dengan organisme lain. Yang kedua, eukariotik atau memiliki membran inti. Organel telah dikelilingi oleh membran. Yang ketiga, sel atau jaringannya belum terdiferensiasi. Yang keempat, respirasi secara aerobik. Yang kelima, umumnya uniseluler atau bersifat satu sel. Beberapa berkoloni, ada yang multiseluler sederhana atau memperbanyak sel. Yang keenam, reproduksi secara aseksual dan seksual. Yang ketujuh, protista dibedakan menjadi 3, yaitu protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan atau alga atau ganggangan yang dapat berfotosintesis, dan juga yang terakhir protista hewan atau protozoa. Protista mirip jamur dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, jamur lendir atau Myxomycota dan Acrosiomycota. Pada fase vegetatif berbentuk lendir atau plasmodium mirip ameba, yaitu bergerak mengelilingi makanan dan mencernanya di vakuola makanan. Plasmodium dewasa membentuk sporadium mirip jamur. Spora membentuk sel gamet berflagela. 2 sel gamet melakukan singami dan terbentuk zigot yang kemudian tumbuh menjadi plasmodium dewasa. Yang kedua, jamur air atau Oomycota. Jamur ini memiliki hifa tak bersekat melintang dan dinding selnya dari selulosa. Reproduksi aseksual dengan membentuk zoospora berflagela. 2 yang tumbuh menjadi hifa baru. Reproduksi seksual dengan fertilasi sel gamet yang menghasilkan zigot. Zigot membentuk oospora atau spora berdinding tebal yang tumbuh menjadi hifa baru. Contohnya Phytophthora. Yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah protista mirip hewan atau protozoa. Protozoa adalah organisme bersel satu berukuran 100 sampai 300 mikron. Hidup bebas di perairan atau parasit pada hewan dan manusia. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, flagellata, bergerak dengan flagella, bereproduksi dengan membelah diri, hidup bebas. Beberapa hidup parasit menimbulkan penyakit. Contohnya Trypanosoma bruceigambiense atau penyakit tidur, dan Trichomonas vaginalis atau penyakit keputihan. Yang kedua, Rhizopoda, bergerak dengan kaki semu atau Pseudopodia untuk menangkap makanannya. Contohnya Amoeba, Proteus atau hidup bebas, dan Entameoba gingivalis atau parasit di rongga mulut yang bereproduksi dengan pembelahan biner, memiliki vakuola makanan untuk mencerna makanan dan vakuola berdenyut untuk membuang sisa makanan. Contoh lainnya adalah Foraminifera dan Radiolaria. Yang ketiga, Ciliata, bergerak dengan silia berbentuk oval. Contohnya Paramecium,
caudatum atau hidup bebas, dan Nyocototerus ovalis atau parasit di usus kecoa. Paramecium memiliki vakuola makanan dan vakuola berdenyut. Reproduksi secara aseksual dan pembelahan biner secara seksual dengan konjugasi dan memiliki dua inti, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Yang keempat, sporozoa tidak memiliki alat gerak, hidup parasit, menyebabkan penyakit, contohnya Plasmodium malariae, atau malaria quartana, P. vivax atau malaria tertiana, dan P. falciparum atau malaria tropika. Selanjutnya ada protista mirip tumbuhan, adalah kelompok protista yang memiliki klorofil dan dapat melakukan fotosintesis seperti tumbuhan. Mereka hidup terutama di lingkungan berair, lautan maupun air tawar, dan biasanya bersel satu, namun ada juga yang bersel banyak. Ciri-ciri protista mirip tumbuhan: 1. Autotrof, mampu membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. 2. Mengandung klorofil dan pigmen lain seperti karotenoid dan phycobilin. Nomor 3. Tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Nomor 4. Hidup soliter atau berkoloni. Nomor 5. Dinding selnya terbuat dari selulosa atau silika. Contoh protista mirip tumbuhan: 1. Alga hijau Chlorophyta. Ciri-ciri berwarna hijau karena dominasi klorofil A dan B. Contoh Chlorella dan Spirogyra. Nomor 2 ada alga coklat Phaeophyta. Ciri-ciri mengandung pigmen fucoxanthin yang memberikan warna coklat, umumnya berukuran besar. Contoh Sargassum dan Fucus. Nomor 3 ada alga merah Rhizophyta. Ciri-ciri mengandung pigmen phycobilin, phycocertirin yang memberikan warna merah. Contoh Euchoma dan Gladium. Nomor 4 ada diatom atau alga keemasan Bacillariophyta. Ciri-ciri dinding sel terbuat dari silika dengan bentuk yang unik. Contoh Navicula cosinodensicus. Nomor 5 ada Dinoflagenta atau alga api Pyrophyta. Ciri-ciri memiliki 2 flagel dan beberapa jenis mampu menghasilkan cahaya bioluminesasi. Contoh Noctiluca dan Cratium. Berikutnya ada manfaat alga bagi manusia dan lingkungan. 1. Produsen utama di ekosistem air, menghasilkan oksigen dan makanan untuk hewan air. Nomor 2, bahan makanan manusia seperti nori dari Porphyra, Spirulina, dan Chlorella. Nomor 3, ada bahan industri agar-agar dari Gladium dan Glaciria. Karaginan dari Eucheuma untuk bahan pengental makanan dan kosmetik. Nomor 4 ada biofuel masa depan. Alga memiliki potensi dijadikan bahan bakar alternatif. Nomor 5 pengobatan. Beberapa alga mengandung senyawa antioksidan dan antibakteri. Nah, selanjutnya ada fakta menarik tentang alga. Nomor 1 itu
Alga memiliki lebih dari 50% oksigen dunia karena alga laut sangat banyak dan melakukan fotosintesis sepanjang hari. Nomor 2, alga merah digunakan untuk membuat agar-agar dan kosmetik. Agar-agar yang biasa dijual di abang-abang atau puding-puding lah, itu berasal dari alga merah. Gladium dan glacilaria adalah bahan utama agar. Dan karagenan. Nomor 3, ada alga yang bisa nyala dalam gelap. Noctiluca scintillans bisa memancarkan cahaya. Contohnya itu laut yang menyala biru saat malam hari disebut Sea of Stars. Di Maladewa atau Jepang itu adalah alga api yang bercahaya saat terganggu. Nomor 4, alga adalah makanan masa depan. Banyak jenis alga kaya akan protein, vitamin, dan bisa diolah menjadi makanan sehat. Seperti spirulina dan chlorella. Spirulina disebut superfood karena sangat kaya protein, vitamin B, zat besi, dan antioksidan. Nomor 5 itu ukuran alga sangat bervariasi dari sekecil 1 mikrometer sampai sepanjang 60 meter seperti Microcystis pivera, rumput laut raksasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.